Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakasy syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabb ighfirid dunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satirul uyub isturil uyub wa ya arhamar rahimin irhamna wa ya latifu iltuf bina. Allahumma ya Rabbana akrimna wa la tuhinna. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana ukhsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para mari kita terus perbaharui syukur kita kepada Allah yang telah memudahkan pertemuan kita saat ini, baik yang hadir di tempat ini atau yang mendengar melalui stasiun-stasiun radio yang merilai acara ini atau yang menyaksikan acara ini. Syukur yang sesungguhnya karena ini nikmat luar biasa besar dari diberikan oleh Zat yang Maha Mulia hanya untuk hamba-hamba yang akan dimuliakannya. Maka yang tidak sadar dirinya dipilih oleh Allah, dikhawatirkan di esok hari tidak lagi dipilih oleh Allah. Dan tadi atau kebiasaan kita mulai dengan berzikir, sekaligus kami himbau agar kita semua ini punya zikir yang rutin kita baca. Tentu banyak faedah-faedah. Dan faedah yang paling utama adalah membiasakan kita selalu ingat kepada Allah. Menyadari diri kita adalah sebagai hamba Allah. Akan tapi juga ada faedah yang lainnya. Kalau kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Kalau ingat Allah, Allah akan selalu memperhatikan kita. Buah daripada zikir kita akan mengundang perhatian Allah bersama manusia. Begitu mudahnya untuk kita mengusirnya. Kalau ada orang berperilaku tidak baik, bakal menjerumuskan kita. Maka begitu mudahnya karena dia adalah satu bangsa dan satu jenis dengan kita, dari bangsa manusia, maka mudah bagi kita untuk kita usir dari rumah kita atau kita keluarkan dari kampung kita. Biarpun yang ini pun kita kadang lemah, karena kita pun sudah kadang mirip menjadi mereka. Akan tapi ada godaan-godaan dari yang tidak terlihat dari bangsa jin setan, was-was syaitan. Dan tidak bisa kita gertak dan kita bentak. Dan kita untuk iblis tidak akan menjadikan iblis rendah, akan tapi iblis tertawa. Karena apa? Mulut kita telah kotor menyebut iblis. Akan tapi untuk melemahkan iblis adalah dengan banyak memohon berzikir kepada Allah, beristi'adah, minta perlindungan dari Allah, maka iblis dan setan akan mengecil sehingga ia menjadi sangat kecil sehingga tidak mampu untuk menggoda kita. Dan was-was yang ada
yang datang yang menjadikan kita malas beribadah, atau gampangnya kita kebawa kepada kemaksiatan, merindukan tontonan-tontonan yang tidak baik di rumah kita, dan banyak hal itu berangkat dari waswas syaitan. Kita diajarkan, qul a'udzu binnasi malikin min syarril waswasil khannas. Saya min syarril, qul a'udzu binnasi malikin nasi ilahin nasi min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang menggoda hatinya bangsa manusia, minal jinnati wan nas, dari makhluk yang tidak terlihat dan yang terlihat. Al-Ratibul Haddad, habis subuh wirdul latif, yang sudah punya kebiasaan dengan torekohnya, tekuni zikir apa saja yang penting kita ingat kepada Allah, atau zikir yang pendek ringkas tadi al-wirdul fatih yang kita baca sebelum majelis ini dimulai, itu adalah zikir yang dikumpulkan dengan banyak faedah-faedah, bukan sekedar ditulis, akan tekan mampu membaca zikir, semua zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mencuplik, Imam Nawawi sendiri mengumpulkan zikir Nabi dalam kitab Al-Adhkar, kitab zikir-zikir. Lah kalau adhkar itu saja tidak mengumpulkan semua zikirnya Nabi, akan tapi adhkar yang satu jilid itu pun termasuk sekelumit zikirnya Nabi. Jadi teramat besar zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ambil sekelumit dari zikir Nabi untuk kita tekuni agar kita sambung dengan Nabi, dan untuk mendapatkan faedah lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Jangan kalau gitu terombongan. Ada buku kecil, nggak tahu dibagi-bagi atau dijual, kita kurang tahu itu. Buku kecil yang itu adalah amalan yang sengaja dihadirkan karena itu amalan terberat. Jadi kalau ikan itu kan yang paling gede itu, bukan ikan kecil. Jadi ada pahala-pahala yang, ada amalan-amalan yang pahalanya sangat besar dan dikukuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dituliskan dalam buku kecil itu, dan mohon itu menjadi amalan. Sebelum mengamalkan bagaimana kita sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha dan sebagainya. Jadi amalan thariqah adalah zikir. Akan tapi mereka ahli thariqah itu berzikir setelah memenuhi sunnah-sunnah yang berat, yang gede. Mendahulukan qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Itu adalah ibadah yang luar biasa besar. Sholat duha, witir. Orang banyak zikir, akan tapi duhanya kepotong. Bangun malam tidak pernah pengin. Sementara qiyamul lail ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qabliyah subuh. Itu 5 yang sangat dikukuhkan. Ada tambahannya lagi 5 lagi. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Jadi 20. Dan itu adalah amalan-amalan yang luar biasa besar. Jangan sampai kita, urusan sholat tasbih pun ternyata urutannya setelah itu semuanya. Ada orang rajin tasbihan tapi nggak pernah qabliyah ba'diyah. Ini salah bimbingan kayaknya. Diberesin dulu tuh ba'diyahnya, karena disepakati para ulama ba'diyah isya lebih gede pahalanya daripada sholat tasbih. Makanya ibadahnya seorang alim itu kadang berlipat-lipat daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh capek dapat sebegitu, tapi orang alim milih yang pahalanya berlipat-lipat dan gede dan dikukuhkan. Makanya ini kita petunjuk dari orang alim itu, kita ngambil dari para ulama-ulama amalan-amalan itu. Kemudian setelah kita hanya 5 menit untuk berzikir kepada Allah, demi dibukanya hati kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu. Dan ilmunya akan menjadi manfaat. Yang mau bekerja dan seterusnya, sisihkan waktu untuk berzikir, memohon kepada Allah. Allah yang memberikan kepada kita ilmu. Allah yang memberikan kepada kita kekayaan. Allah yang memberikan kepada kita kesehatan. Allah yang menjaga kita dan seterusnya. Adukan permasalahan kita kepada Allah. Baru setelah itu kita usaha lahir. Membentengi anak kita agar tidak kena was-was iblis. Lahir saja. Akan tapi batinnya harus berzikir, ngadep kepada Allah. Di tengah malam diajar untuk sholat.
Biarpun hanya 5 rakaat mereka sholat. 2 rakaat hajat, tahajud, istikharah didobel. Kemudian setelah itu 3-nya witir. Allah. Rutin. Baru setelah itu baca wirid. Anak kita ajari dan ini benteng secara otomatis dari dalam. Baru setelah itu kita upaya untuk menjauhkan anak kita dari godaan setan-setan yang terlihat. Yang ngajak Valentinan itu iblis. Nah, hati-hati. Ngajak acara-acara yang enggak benar. Makanya jangan sampai bapaknya hadir pengajian, anaknya Valentinan. Ini yang satu udah ke bawah. Naudzubillah. Maka jangan sampai ini. Anak-anak kita ke bawah kepada budaya-budaya kafir yang semacam itu. Dan pakai simbol, pakai satu semboyan yang dahsyat. Kalimat yang mengagumkan bangsa manusia semuanya. Cinta, kasih sayang. Akan tapi itu adalah kendaraan yang digunakan untuk menjerumuskan. Kalau sudah bahasa cinta adalah bahasa kesepakatan. Semua orang rindu namanya cinta. Semua orang kalau dengar kalimat cinta itu adalah yang dibawa dari Allah, jauh daripada bimbingan Nabi Muhammad SAW. Yang anaknya diizini untuk Valentine Day, bapak ibunya sudah nunggu di neraka jahanam. Hati-hati. Karena apa? Mengagungkan syiarnya orang yang tidak pernah sujud. Siapa yang diagungkan dalam Valentine Day? Ini harus kita ingatkan terus menerus. Jangan sampai kebobolan anak kita. Adapun orang Kristen yang mengadakan acara itu urusan mereka. Kami tidak berurusan dengan kaum Kristiani. Tapi kita baca dalam hadis ini. Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah. Dan kalau ada orang meninggal disolati orang yang tidak menyekutukan Allah akan selamat, akan masuk surga. Akan tapi kadang kita masuk bab syirik halus. Syirik halus tidak kita sadari. Kalau orang merayakan Valentine sebenarnya itu, Valentine itu dalam sebuah perayaan untuk mengagungkan seorang santo yang dia adalah bukan ahli sujud, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Propaganda dari musuh-musuh Allah. Banyak kebawa dari anak-anak kita. Dan kadang mereka sudah tidak malu beberapa waktu yang lalu di Malang sampai ada spanduk besar di sebuah hotel. Bahwasanya promo, diskon 50% sampai 50% bagi pasangan kekasih. Dahsyat. Dirobohin. Setelah itu, kami dengar dirobohin, kami tidak tahu berita seterusnya. Lihat, sudah berani mengajak berzina terang. Kita itu membentengi yang namanya akhlak itu berat sekali. Ternyata propaganda musuh Allah merusak dengan begitu gampangnya. Dengan hal yang demikian itu. Makanya jangan sampai jualan bunga, coklat yang yang ada simbol-simbol Valentine, kita termasuk mendukung keharaman. Dan yang sudah melakukannya tobat kepada Allah dan berjanji tahun yang akan datang aku tidak akan melakukannya. Selesai. Hari ini tetap kita harus rasakan kalau itu sebuah kesalahan. Dan jangan dianggap itu main-main. Sebab pergeseran nilai itu perlahan, pergeseran akhlak perlahan, pergeseran iman perlahan. Sampai dikata sabda kalau la bisa tattabi'an iman. Lemah pegangan, ngikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kau pun akan masuk lubang biawak. Gambaran Nabi itu dahsyat. Lubang biawak itu bagian lubangnya berkelok-kelok. Tapi masih diikuti. Begitu mbeyoknya kita itu. Begitu nurutnya kita itu. Bagi yang tidak punya prinsip, lihat. Kita punya hari kasih sayang sedunia. Bahkan bukan sedunia, dunia akhirat. Bukan bangsa manusia, semesta alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW. Besarkan maulid Nabi SAW. Kenalkan Nabi Muhammad mengajari kasih sayang. Sampai Nabi bersabda, "Udzibatil mar'atu fi hirratin." Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing yang disekap mati, tidak dikasih makan, atau tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Lihat pendidikan Nabi SAW. Sampai kucing mendapatkan kasih sayang Nabi SAW. Itulah Nabi rahmatan lil alamin. Kita sudah punya Nabi besar. Bagaimana kalau anak-anak kita sampai terpesona dengan propaganda-propaganda yang menjerumuskan itu? Karena apa? Mungkin salah bapaknya tidak pernah mengenalkan kemuliaan. Harus tobat dulu bapaknya. Harus tobat dulu bapaknya. Kita tidak pernah kenalkan kemuliaan Nabi SAW. Kita tidak pernah mendiskusikan bagaimana cinta Nabi SAW. Kita tidak pernah mendiskusikan itu semuanya. Akhirnya anak kita nonton sinetron, film, novel kacau, kawan yang gak bener. Bapak ibunya ahli sujud, umrah setiap minggu, tak taunya masuk neraka bareng sama anaknya. Sadar atau tidak mana ini? Nah ini, kita perlu koreksi.
Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin kita bahwasanya tidak ada Valentine. Tidak ada kita. Valentine Day selesai. Kalau sejarah Valentine Day adalah itu tidak bukan sebuah rahasia lagi bagaimana sejarah Valentine Day ada dan itu tidak kembali kepada Islam. Bahkan kalau ke atas lagi bukan mengagungkan seorang santo tapi justru mengagungkan dewa dewi. Dan lebih dahsyat lagi mengerikan. Intinya bukan Islami. Ada 7 cerita tentang sebabnya Valentine Day, 7 atau 9, semuanya adalah tidak Islami dan mengarah kepada kekufuran. Nah ini yang menjadikan kita tiba-tiba masuk ke kafiran tanpa disadari. Di akhirat tiba-tiba digiding bukan bersama Nabi Muhammad, naudzubillah. Tak tahu rombongannya Fir'aun Abu Jahal. Apa? Dan penyesalan saat itu sudah tidak berguna lagi. Saat ini menyesal masih ada kesempatan. Saya menyesal, kemarin saya begini, kemarin saya begitu, kemarin saya melakukan ini. Ada kesempatan selagi masih nyawa ada di kandung badan. Makanya kita terus ingin menggugah para anak-anak muda. Kemarin kita ngadakan di Universitas Wiraludra untuk mengingatkan anak-anak agar tidak terjerumus dalam Valentine Day.